Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nora Azmia dari Universitas Ibn Khaldun Bogor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dosen pada program Studi Sarjana Terapan Perbankan dan Keuangan Digital. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, isian unsur pengajaran. Saya merupakan dosen tetap di Universitas Ibn Khaldun Bogor sesuai dengan SK Pengangkatan nomor 67 tahun 2021 tertanggal 5 November 2021. Saat ini saya adalah dosen pengampu mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya untuk semester 2 dengan bobot 3 SKS. Pelaksanaan perkuliahan di pertemuan pertama adalah menyampaikan sistem kontrak perkuliahan dan menjelaskan garis-garis besar mata kuliah sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran semester yang telah ditetapkan. Metode dan media pembelajaran disesuaikan dengan materi. Terdapat 14 pertemuan berupa pembelajaran interaktif dan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selama perkuliahan, saya menggunakan metode blended learning. Selain menyampaikan materi di kelas, mahasiswa juga melakukan kunjungan langsung ke OJK Pasar Modal, mengikuti workshop dan kuliah umum dari Asosiasi Fintech, dari Bank Syariah, baik BUS, Bank Umum Syariah maupun Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Pada mata kuliah ini, saya juga memberikan penugasan kepada mahasiswa untuk membuat proposal proyek inovasi keuangan digital, semacam membuat proyek startup. Tujuannya adalah agar mahasiswa memiliki pemahaman yang baik dan dapat menerapkan materi perkuliahan yang diberikan. Proposal proyek tersebut kemudian dipresentasikan pada saat ujian akhir semester, direkam dalam bentuk video dan dikumpulkan melalui Google Drive yang telah disediakan. Selama pengajaran, saya menggunakan PowerPoint, Zoom untuk kelas online, email, dan WhatsApp yang saya fungsikan sebagai media komunikasi dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa berkonsultasi dan bertanya langsung kepada dosen pengampu mata kuliah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kelas dimulai, saya akan menjelaskan kontrak kelas terlebih dahulu. Pertama-tama akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang akan diajarkan pada semester 2 ini, yaitu bank dan lembaga keuangan lainnya. Bank dan lembaga keuangan lainnya memiliki kode mata kuliah PKD 100 dengan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah ini membahas peran, fungsi, dan operasional bank serta lembaga keuangan non-bank dalam sistem keuangan nasional, baik konvensional maupun syariah. Mahasiswa akan memahami prinsip dasar intermediasi keuangan, struktur industri perbankan, kebijakan moneter dan keuangan, serta perkembangan lembaga keuangan lainnya seperti asuransi, pasar modal, koperasi, dan juga fintech. Capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Prodi untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahlian serta memiliki keterampilan menyelesaikan masalah, berpikir kritis, kolaboratif, dan inovatif untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kemudian, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan serta memecahkan masalah dalam bidang ekonomi dan bisnis. Selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan pikiran kritis dan melaksanakan proses analisis dalam lingkup operasional bank dan lembaga keuangan lainnya pada industri keuangan secara komprehensif dengan kemampuan beradaptasi pada perubahan lingkungan bisnis dan teknologi keuangan. Lalu, mahasiswa mampu mengimplementasikan praktik teori dan riset di bidang perbankan dan keuangan digital dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia untuk analisis dan pengambilan keputusan pada lembaga keuangan
yang didukung oleh penguasaan keterampilan teknis di bidang analisis keuangan digital, serta keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis. Sementara itu, capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sistem keuangan di Indonesia, peran bank sentral, otoritas jasa keuangan, serta konsep dasar lembaga keuangan bank dan non-bank. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kegiatan operasional, produk, dan jasa dari perbankan konvensional dan perbankan syariah, termasuk transformasinya ke perbankan digital. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi model bisnis, manfaat, dan risiko dari lembaga keuangan bukan bank, seperti asuransi, dana pensiun, pegadaian, perusahaan pembiayaan, dan pasar modal. Yang keempat, mahasiswa mampu merancang, menyusun, dan mempresentasikan proyek inovasi produk atau layanan keuangan atau studi kelayakan lembaga keuangan digital berbasis riset dan pemanfaatan teknologi informasi. Materi yang akan diberikan dalam mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya diantaranya adalah pengantar, bank dan sistem moneter, sistem keuangan Indonesia dan arsitektur perbankan Indonesia, peran Bank Indonesia, BI, OJK, dan lembaga penjamin simpanan, bank umum dan bank perkreditan rakyat baik konvensional maupun syariah, transformasi digital lembaga perbankan, pasar uang, pasar valuta asing dan pasar modal, perusahaan asuransi dan dana pensiun, perusahaan pembiayaan, leasing dan factoring, modal ventura dan juga kartu kredit serta pegadaian. Dan di akhir sesi akan melakukan proyek berupa proposal inovasi keuangan digital secara berkelompok. Beberapa materi ini akan disampaikan dalam 2 kali pertemuan dan untuk proyek lebih dari 2 kali pertemuan. Penilaian yang dilakukan untuk mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya ada 4 indikator. Yang pertama, kehadiran. Kehadiran memiliki nilai 15% dengan tugas 20%, lalu UTS nilainya adalah 25% dan UAS nilainya adalah 40%. Demikian kontrak kelas telah disampaikan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di semester baru ya, semester 2, udah pada naik ke semester 2 ini. Baik, sekarang kita ketemu di mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya, 3 SKS ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, sebelum kita mulai kegiatan, supaya kita ilmunya bermanfaat dan penuh berkah ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai, saya akan mengedarkan presensi ya, silahkan ditandatangani. Jangan menandatangani punya temennya ya. Nanti kalau sudah dikembalikan ke saya. Baik, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang bank dan sistem moneter. Nah, siapa yang punya rekening di bank? Siapa yang punya rekening yang lebih dari 1? Udah semua udah pada ini ya. Udah familiar ya dengan layanan dan produk-produk bank ya. Nah, baik kita mulai ya. Nah, ini dia bank dan lembaga keuangan lainnya. Nah, jadi di Indonesia itu kita mengenal ya, ada bank dan juga ada lembaga keuangan yang bukan bank. Apa aja sih yang termasuk dalam bank? Ada bank sentral. Apa itu bank sentral? Ada yang tahu? BI ya, bank umum. Nah, kemudian Bank Perekonomian Rakyat, BPR, dulu namanya Bank Perkreditan Rakyat, tapi sekarang berubah ya jadi Bank Perekonomian Rakyat, kemudian Bank Syariah. Nah, bedanya apa Bank Syariah ini? Operasionalnya, kegiatannya berlandaskan nilai-nilai ajaran agama Islam, itu bedanya ya. Nah, kemudian untuk yang non-bank kita punya juga banyak sekali ya, mungkin udah familiar dengan pasar modal. Tempat apa pasar modal? Transaksi efek, jual beli saham ya, lalu pasar uang falas ya, siapa tahu suatu ketika mau ke luar negeri
membutuhkan valuta asing ya, mata uang Singapura, Amerika dan sebagainya. Kemudian ada leasing, sewa guna usaha. Nah, barangkali pernah mengambil kredit motor, kredit elektronik, apalagi tuh leasing ya, bisa melalui leasing. Kemudian juga modal ventura. Nah, ini adalah perusahaan investor yang biasanya dia mencari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal. Nah, memang dia ingin invest ya di perusahaan-perusahaan tersebut. Lalu anjak piutang atau factoring, dana pensiun. Nah, persiapan ketika kita sudah tidak bekerja, kita memiliki tabungan hari tua ya. Lalu pegadaian, asuransi, dan juga fintech, financial technology. Nah, itu adalah lembaga-lembaga keuangan non-bank. Nah, jadi banyak sekali ya lembaga keuangan di Indonesia, bank dan non-bank. Lalu tadi jenis-jenis bank, tadi ya kita lihat ada bank umum, ada BPR, Bank Perekonomian Rakyat, dan ada bank syariah. Tapi banyak juga kategorinya ya sebetulnya. Ada yang mengkategorikan siapa yang memiliki gitu. Maka ada yang disebut dengan bank pembangunan daerah. Berarti bank itu dimiliki oleh pemerintah daerah. Siapa yang memiliki? Apakah swasta, swasta nasional, atau swasta asing? Atau joint venture. Jadi ada saham yang dimiliki oleh Bank Indonesia dengan juga dari bank luar negeri ya, seperti Bangkok Bank ya misalnya. Nah, kemudian BPR tadi, Bank Perekonomian Rakyat, berfokus kepada UMKM ya. Jadi dia memang menyalurkan kredit. Nah, siapa tahu nanti punya usaha ya, bisa meminjam kredit ke BPR ya. Lalu ada bank syariah yang tadi sudah dijelaskan, dioperasikannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi tidak mengandung riba ya, harus jujur, gitu, tidak menzolimi gitu dalam membuat produknya, dalam memberikan layanannya seperti itu. Nah, Bank Sentral tadi BI ya yang membuat kebijakan yang mengatur bank-bank yang ada di Indonesia. Bank investasi berdasarkan peruntukan, ada juga yang mengkategorikan bank dari peruntukannya. Bank investasi, bank ekspor impor, dan sebagainya. Nah, bank umum ini menawarkan berbagai produk dan layanan ya. Apa sih bedanya ya bank-bank tadi? Nah, kita jelaskan di sini ya. Jadi bank umum itu dia memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Dia bisa menghimpun dana dari pihak ketiga, mengumpulkan tabungan ya, deposito, giro, transaksi apapun ke luar negeri ya, jual falas, jual beli falas dan sebagainya. Karena memang kapasitasnya di situ ya, itu bank umum. Produk-produk dan layanan-layanannya sangat banyak ya. Nah, sementara Bank Perekonomian Rakyat, nah tadi bedanya apa? Ruang lingkupnya. Kalau Bank Perekonomian Rakyat, dia tidak bisa bertransaksi falas. Dia hanya bisa menerima simpanan ya dalam bentuk tabungan, deposito, tapi dia tidak bisa tuh memiliki simpanan berupa giro karena dia fokusnya kepada yang skala lebih kecil. Nah, itu Bank Perekonomian Rakyat ya. Nah, kemudian bank syariah tadi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ada dua bank syariah juga, ada bank umum syariah dan bank perekonomian syariah. Gitu ya. Jadi mau bank syariah mau yang kemana nih? Yang bank umum tadi ya, yang ruang lingkupnya luas, atau mau yang bank perekonomian rakyat. Nah, di kita ada tuh apa yang ada di UIK, BPRS Amanah Umah, dia bank perekonomian rakyat syariah gitu. Nah, bagaimana perkembangan bank di Indonesia sekarang? Nah, ini data terakhir ya dari Badan Pusat Statistik. Kalau kita lihat tuh, bank umum ya, yang konvensional itu berarti yang bukan syariah. Ada berapa banyak tuh? 12.000 cabangnya ya. Bank konvensional ada 4, tapi cabangnya 12.000 tuh. Baca tabelnya seperti itu ya. Bank umum konvensional, pembangunan daerah yang dimiliki oleh Pemda, ada berapa banyak? Ada 24 bank, tapi cabangnya ada 3.000. Gitu, sehingga total jumlah bank umum itu nama banknya ya ada 105, BCA, BNI, PTN apa, tapi cabangnya 24.000 tuh totalnya
banyak ya bank di kita ya. Nah, siapa tahu nanti nih kan prodi perbankan dan keuangan digital ya. Siapa tahu lulusannya nanti diserap nih semua nih karena banyak banknya ya. Jadi peluang buat kita ya. Nah, ada BPR juga tuh, konvensional dan syariah. Total ada 1.500 bank dengan cabang 5.000-an. Nah, jadi banyak sekali bank di kita ya. Nah, kita bisa menjadi nasabah di berbagai bank tersebut, bisa lebih dari satu bahkan tergantung dari kebutuhan kita. Nah, mungkin itu saja ya pertemuan pertama kita, pengenalan mengenai bank dan sistem moneter. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Silakan, Ape. Kenapa bank umum termasuk dalam sistem moneter? Oke, saya jawab dulu ya. Nah, kenapa Ape bertanya kenapa bank umum termasuk dalam sistem moneter? Tadi ingat bagian yang sistem moneter Indonesia ya. Nah, karena bank umum bisa menambah uang beredar dengan dia menghimpun dana dari masyarakat, dengan dia menerapkan sistem bunga, dia bisa menambah atau mengurangi uang yang beredar di masyarakat. Maka itulah kenapa bank umum termasuk ke dalam sistem moneter di Indonesia. Bagaimana Ape? Cukup jelas? Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, Oci ya, Oci. Apa perbedaan utama fungsi antara bank sentral dan bank umum? Apa perbedaan fungsi bank sentral dengan bank umum? Nah, tadi ya dijelaskan ya. Kalau bank sentral yang satu otoritas moneter. Nah, dia lebih ke pembuat kebijakan. Sementara kalau bank umum di sisi kanan ya, sistem perbankan. Nah, dia lebih ke operasional sehari-harinya. Jadi kalau bank sentral non-profit ya, dia membuat kebijakan bagaimana menjaga supaya ekonomi stabil, uang beredar tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Sementara bank sentral, bank umum membuat produk-produk yang bisa digunakan, dibeli oleh masyarakat. Simpanan, tabungan, deposito, dan sebagainya. Jadi dia bersifat profit, menginginkan keuntungan gitu. Itu bedanya. Gimana Oci? Cukup? Oke, nah kalau tadi sudah bertanya, saya akan bertanya ya. Ada yang ingat nggak tadi? Apa sih sistem moneter? Siapa yang masih ingat? Oke, Raffi, apa Raffi sistem moneter? Sistem moneter adalah sekumpulan lembaga regulasi mekanisme yang mengatur penciptaan, pengedaran, dan pengendalian uang di suatu negara demi mencapai ekonomi yang stabil. Weh, lengkap jawabannya ya. Tepuk tangan ya. Nah, satu lagi ya. Tadi masih ingat nggak tuh bagannya? Siapa saja yang masuk ke dalam sistem moneter di Indonesia? Faujril. Otoritas moneter tertinggi di Indonesia sekarang itu Bank Indonesia selaku bank sentral yang berkolaborasi dengan pemerintahan melalui Kementerian Keuangan dengan tujuan mengeluarkan kebijakan. Oke, sepakat nggak jawabannya? Sepakat ya? Tepuk tangan ya. Baik, kalau sudah selesai pertanyaan dan jawaban, kita akhiri sesi pertama kita hari ini. Insya Allah ketemu lagi di minggu depan ya. Semoga ada manfaatnya, berkah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.